Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah tetap kudus dalam apapun situasi. Bagaimana kita boleh melakukan ini? Kejadian 41 ayat 51 mengatakan, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Saudara, bacaan kita hari ini satu cerita yang pastinya menjadi kegemaran kita. Di dalam Kejadian 41 ayat 46 hingga 52 tentang Yusuf. Ini merupakan kisah di mana Yusuf diangkat menjadi pentadbir Mesir. Bagaimana pentadbiran Yusuf? Bagaimana tabiatnya? Apa pegangan Yusuf di dalam mentadbir kerajaan Mesir? Saudara, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang janda yang sangat menderita. Seorang diri, dia membesarkan 4 anak dengan usaha menjahit atau pekerjaan menjahit setelah suaminya meninggal dunia. Karena masih sukar untuk mencukupkan kecukupan atau pembiayaan hidup dalam keluarga, dia menukar kerja menjadi seorang penjual makanan. Semakin hari semakin ramai pelanggannya, sampai akhirnya dia boleh mendirikan sebuah restoran. Hatinya penuh rasa syukur kepada Tuhan. Di usia semakin tua, perniagaannya diteruskan oleh anak-anaknya. Dia pula menggunakan masanya untuk mengunjungi orang sakit dan menyokong pelayanan hamba-hamba Tuhan. Saudara, demikian juga Yusuf. Cerita yang luar biasa. Yusuf mulai mengalami kesengsaraan pada usia 17 tahun. Mendapat perlakuan istimewa dan menjadi kesayangan ayahnya pada mulanya. Yusuf akhirnya dijual sebagai hamba abdi ke Mesir. Dia tidak disukai, dia dibenci oleh saudara-saudaranya yang lain. Dan baru saja dia ditugaskan di rumah Potifar. Dia dipenjara karena fitnah istri tuanya itu. Menunggu dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun tentu membuat pada pikiran manusia mungkin tertekan pada ketika itu seperti Yusuf. Seolah-olah Tuhan membiarkannya terkurung dalam kesengsaraan yang tidak berujung. Namun Yusuf tetap mempertahankan kekudusannya dan integritinya. Pada usia 30 tahun, setelah 13 tahun di dalam kesengsaraan dalam penjara, akhirnya Tuhan menjadikannya penguasa di Mesir dan mengaruniakannya istri serta anak kepadanya. Mereka hidup bahagia bersama keluarga, bersama dengan Tuhan. Apa aplikasi? Bagaimana dengan kita? Pada saat kita berada dalam kesengsaraan, mari kita tetap seperti Yusuf. Mari kita terus menjaga diri agar tidak terjatuh dalam dosa. Kesetiaan kepada Tuhan diuji saat kita berada dalam keadaan yang menekan, saat kita dalam keadaan yang sengsara dalam hidup kita. Sebaliknya, dalam situasi bahagia hendaknya kita tidak lupa untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, sambil mengingati bahwa Tuhanlah yang menyertai kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita dan kita aplikasikan untuk tetap kudus dalam situasi sengsara maupun dalam penuh kelimpahan. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita datang pada Tuhan untuk meminta kekuatan supaya kita boleh melakukan ini. Dan ingat saudara, janji Tuhan itu pasti. Dia pasti akan memberikan kita kemampuan untuk tetap hidup kudus dalam apapun situasi. Mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk hidup kudus
seperti Yusuf sementara menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.